hormati dan keluarga besar dari almarhum Eri Wasol bin Haji Muhammad Wasol Said. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdullah Subeh. Kepadanya waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Eri Wasol beserta Ibu Wati Rahmawati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, famili, teman semua, tetangga, handai tolan semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang kita berada di rumah almarhum dalam rangka mendoakan, mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa-doa kita, mengirimkan bacaan kita kepada almarhum. Semoga almarhum Bapak Eri Wasol ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam Islam ada dua juru nasihat yang paling ampuh. Yang paling pertama adalah qiraatul Quran. Bacaan Quran itu adalah nasihat buat kita. Berapa banyak manusia yang seringkali kita nasihati nggak mempan, lolos aja, nggak ada yang nyangkut, siapapun orangnya, bahkan orang yang terdekat pun dari kita, kita tidak menerima nasihat yang diberikan kepada kita. Jadi apa yang menjadi nasihat yang paling ampuh? Quranul Karim itu adalah nasihat buat kita. Kenapa? Quran itu berisi firman Allah, nasihat Allah, perintah Allah, kemudian juga larangan-larangan Allah. Jika hati kita memang keras, hati kita memang bebel, hati kita benar-benar yang tidak menerima nasihat, kita kudu banyak sering membaca Al-Quran. Karena itulah nasihat yang paling ampuh buat kita manusia sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia, kalau kita bisa lihat, ada 3 tipe macam dari hati manusia. Yang pertama adalah hatinya yang disebut adalah al-qalbul mayyit, hati yang udah mati. Mati itu bukan berarti manusianya mati. Manusianya hidup tapi hatinya mati. Tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada yang namanya belas kasih, kekejamannya, kezalimannya yang luar biasa. Maka orang tersebut mendapatkan hati yang disebut qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Ini bahayanya luar biasa. Tidak mengenal yang namanya dosa, Pak.
Tidak mengenal yang namanya nanti dibalas yang segala kita kerjakan, kejahatan kita itu tidak akan dibalas. Dia nggak mikir, kenapa? Hatinya sudah menjadi mayit, udah mati hatinya tersebut. Na'udzubillah min. Nah inilah model yang kayak begini hati banyak Kak Ustaz? Banyak banget. Yang tahu siapa? Diri kita, bukan orang terdekat sekalipun yang bersama kita, tetapi hati kita, diri kita sendiri yang paling tahu. Jika orang yang mempunyai hati yang mayit ini, perbanyaklah kita taubat, perbanyaklah kita baca Quran, karena Quran itu adalah syifaan, penawar jiwa hati yang pada yang mayit. Kemudian yang kedua, yang disebut qalbul marid, hati yang sakit. Ini juga gak kalah dengan hati yang mati, Pak. Kesombongannya, keangkuhannya, syirik, dengki, hasad, adu domba, itu hati yang sakit, Pak. Iri sama orang maju dikit, saudara kita maju dikit, syirik. Tetangga kita mentereng dikit, syirik. Kawan kita maju sedikit, syirik. Iri, dengki, bahkan angkuh, kesombongan, itu adalah qalbul marid, hati yang sakit. Obatnya apa Pak Ustaz? Obatnya kudu kita banyak sering baca Al-Quran, siramin hati kita. Karena katanya ada satu yang ada di dalam tubuh kita yang kecil tetapi luar biasa mempengaruhi seluruh anggota badan kita. Itu adalah hati. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Allah wa hiya qalbu. Apa itu Pak Ustaz? Qalbu itulah yang jika baik semuanya insya Allah baik. Kalau rusak hati kita, semuanya amal kita pun perbuatan kita menjadi sakit semua, jahat semua. Kenapa? Dengan sebab kita mempunyai hati di dalam sanubari kita. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita pelihara hati kita supaya baik. Ya, ibu bisa dengar ya. Sekarang lihat wajah saya, jadi lebih konsentrasi. Insya Allah. Jadi hati itu yang seperti sakit, dengki, iri, nggak boleh teman maju dikit, kerenan dikit teman kita sirik, berarti hati kita dalam keadaan sakit. Bisa ada obatnya, Ustaz? Obatnya adalah kita sering baca Al-Quran. Kapan aja kita bisa baca Quran? Pagi, siang, sore, malam. Biar ibu-ibu sibuk masak, ngurusin suami, apalagi nggak ngapa-ngapain di rumah. Daripada ngerumpi, daripada ngegibah, nambahin dosa kita, mendingan kita ambil baca Quran, ambil duduk baca deh. Hari ini Ustaz dapat 1 ayat, alhamdulillah. Apalagi 1 hari 1 juz, masya Allah, solehah banget. Itu namanya istri yang solehah. Insya. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, penyakit hati ini kudu diobatin. Jangan didiamin. Kalau kita diamin lama-lama menjadi hitam semua hati kita, busuk semua. Apa yang dilihat adalah kejelekannya dulu. Bagusnya nggak ada. Kenapa? Hatinya udah rusak, hatinya udah hancur. Makanya kita perbaiki hati kita. Kita baca Quran. Malam Jumat nih, boleh baca surat Yasin, boleh, Al-Muluk Ustaz, boleh, Tabarak, boleh, apa saja yang penting Al-Quranul Karim. Apalagi itu adalah mendidik kita menjadi orang yang ahli membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, niscaya nanti dia akan membela kita di yaumil kiamat, mendapat syafaatnya, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nggak usah baca Quran bisa masuk surga. Karena kita mau masuk surga nggak ada yang gratis. Betul nggak Bu?
Bu, belum lapar kan? Ibu Hajawati udah siap semuanya, hebat. Luar biasa tuan rumah. Ya. Nah, semuanya itu kita harus apa? Baca Quran supaya kita bisa masuk surga. Karena nggak ada gratis kita masuk surga. Makanya ada peribahasa yang roman-romannya seperti orang yang pada apal semuanya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, tak mudah dimiliki surganya, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi dengan amal. Nggak ada yang gratis untuk masuk surga. Dengan siapa? Amal kebaikan, amal soleh kita selama hidup di dunia. Makanya kalau kita kepengen masuk surga, nggak serta-merta kita gratis masuk, Ustaz. Di Jakarta semua apa-apaan bayar, parkir bayar, ya enggak? Ke belakang toilet aja bayar. Ada yang gratis, apalagi surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen masuk surga, amalnya kudu banyak. Mau masuk surga nggak Pak? Pak, udah ngantuk apa melapar ini? Dua-duanya ya Pak. Nah, kalau kita mau pengen masuk surga, amal kita kudu perbanyak. Insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sejahtera, damai, enak banget. Ya, nggak kudu banyak harta kita. Yang penting barokah. Buat apa banyak? Kalau banyak nanti dihisap di yaumil kiamah paling lama nanti orang yang punya hartanya banyak, Bu. Benar nggak, Bu? Benar. Jadi orang yang punya harta banyak, hisapnya juga lama nanti di akhirat. Yang paling bagus adalah dengan mempunyai harta kita yang barokah, sedikit tapi barokah, tapi kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya mobil manfaat, bawa orang untuk datang ke pengajian, datang ke masjid, berarti hartanya itu manfaat, Ustaz, manfaat banget. Jangan dengan punya kendaraan membawa kita ke tempat maksiat, naudzubillah min dzalik. Inilah yang tidak boleh. Kalau kita kepengen hati yang sejahtera, tentunya kita harus perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, kematian ini adalah haknya Allah. Manusia tidak berhak, karena kenapa? Allah lah yang menciptakan kita. Allah lebih berhak daripada orang, sekalipun istrinya, suaminya, anaknya tidak berhak atas diri kita pun tidak berhak. Yang berhak adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kapan aja dicabut, Allah yang nentuin, bukan manusia. Dikatakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, jika aku kembali dihidupkan di dunia, ya, apa yang dia ingin? Fa'asaddaq, dia kepengen bersedekah, banyak sedekah. Kenapa? Orang kalau yang udah meninggal banyak sedekah, kuburnya itu terang, nggak gelap. Ditanya oleh Munkar wa Nakir, malaikat, gampang jawabnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, siapa imam? Semua kita jawab dengan lancar. Kenapa? Memang karena kita selama hidup kita banyak banget sedekah. Itulah yang paling baik selama orang manusia masih hidup. Bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi sedekahnya yang kudu perbanyak. Bapak dan Ibu sekalian, kita yakini suami dari Ibu Wati Rahmawati almarhum Bapak Eri Wasem ini husnul khotimah. Min akhlil khair insyaallah. Baik, benar. Kita meskipun
menjadi istrinya atau menjadi suaminya ataupun anak kita jika hidup di dunia, kita tidak semua memiliki 100% buat kita. Kenapa lagi? Yang berhak, lebih berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah maka perlu kita sadari, kita pahami bahwa takdir Allah segala-galanya. Bisa saja pasangan yang sangat kita cintai, anak kita yang sangat kita sayangin, diambil oleh Allah karena dia lebih berhak daripada diri kita. Kenapa? Karena takdir yang harus kita imani. Kita percaya ada rukun iman, percaya kepada takdir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan. Makanya kita sebagai makhluk yang masih diberikan kesempatan hidup, jika pasangan kita, orang tua kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meyakini ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan kita yang sakit atau kita yang akan menghadapi sakaratul maut, minta kepada malaikat, ya malaikat maut, akhirnya ila ajalikon, tolong belakangin dia, kok jangan mati duluan. Apa dijawab sama malaikat? Ya nggak bisa, udah dicatatkannya sama Allah di Lauhil Mahfuz. Biar kita panggil dokter yang hebat, rumah sakit yang mahal. Berapa menit, berapa detik untuk mentakhirkan saja? Tidak sanggup. Kenapa? Allah yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Dialah yang berhak terhadap diri kita. Bukan pasangannya, bukan anaknya, bukan saudaranya, tetapi Allah yang berhak. Makanya kalau kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada kadar-kadar takdir dan nasib, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling cakap. Kenapa memang? Karena kita diajarin untuk hidup bukan hanya bersabar, ikhlas, tapi kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Semua kita serahkan kepada Allah yang terbaik. Ibu Wanti berserta kedua anaknya, semua kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang berhak segala-galanya terhadap pasangan kita. Kita tidak berhak. Sudah cukup kita bersama di dunia. Kita kepengen nanti berdoa, nanti bersama lagi di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana Ustaz? Seperti kayak gitu. Kalau kita setia dengan pasangan kita, kita terus berdoa mengirimkan Fatihah kepada suami kita, pasangan kita, atau anak kita yang telah meninggal dunia. Kita berdoa terus-terusan kita kirim, karena itulah yang paling sampai bagi orang yang sudah meninggal dunia. Idza mata berdoa dan in qata'u illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'ulahu. Walad yang soleh, anak yang soleh-solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, itulah yang akan bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Makanya amalan soleh apalagi Ustaz selain Fatihah? Ya boleh, kita punya ada keluasan rezeki, kita bantu. Ya, yatim piatu kita bantu, pembangunan masjid, kita bantu syiar Islam dengan niat almarhum atau almarhumah, itulah yang akan menjadi pahala yang sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Makanya kalau orang yang meninggal dunia itu bukannya putus semua amal. Bisa amal itu dengan 3 yang tadi. Di antaranya kita punya anak soleh dan solehat yang selalu mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah bahwa kita kudu banyak tawakal, berpasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Siapa yang bisa menolak? Orang kalau sudah sampai ke kerongkongan, napasnya sudah gargar, sudah sampai di kerongkongan untuk dicabut oleh malaikat Israel, pencabut nyawa, tidak ada yang bisa mengakhirkan umurnya. Belakangan deh, nggak bisa.
Biar di rumah sakit yang mahal sekalipun, kita bawa ke luar negeri sekalipun, panggil dokter yang hebat sekalipun, tidak akan sanggup untuk menahan. Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali yang namanya kita dalam hidup, seringkali kita mempersiapkan kehidupan. Kadangkala kita lupa dengan mempersiapkan kematian. Kehidupan banyak banget cita-citanya, kepengen rumah di sini, kepengen punya ini, kepengen punya itu, kepengen tinggal di sini, semua persiapan dunia saja kehidupan. Tapi kita lalai, lupa dengan persiapan kematian kita. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Kita disuruh berbekal diri. Jadi kalau kita mau kemana-mana, mau ke akhirat nih, perlu bekal ibu. Perlu kita jalan ke mall aja perlu bekal. Keluar rumah kita perlu bekal. Apalagi kita menuju ke alam akhirat, perlu bekal juga. Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itulah bekal yang paling baik dari segala bekal-bekal yang ada. Takwa itu adalah amal soleh kita, itu adalah bekal kita menghadap kepada Allah. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap berjiwa pasti akan mati. Kita di sini banyak sekali dinasehati. Yang kedua adalah selain tadi baca Quran, nasihat yang paling ampuh yang kedua adalah kematian. Ini juga adalah nasihat buat kita yang hidup. Kenapa? Cepat atau lambat, tua atau muda, sakit atau segar bugar, mati bisa kapan saja. Jadi persiapkanlah bekal kita menuju yang namanya rancangan kematian dengan bekal takwa amal soleh. Jadi jangan kita mikirin bekal hidup doang. Biasanya manusia hidup bekal doang nih, yang diingat, matinya lupa. Padahal bekal yang paling baik itu adalah takwa kita. Amal soleh kita itu adalah bekal kita menuju kehidupan akhirat. Makanya banyaklah amal-amal soleh selama kita masih hidup. Kita kumpul di sini banyak sekali yang namanya datang berziarah, bisa silaturahim, kumpul, kita baca yasin, tahlil, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, banyak sekali manfaat. Dengan mengingat kematian ini, kita datang di sini, jadi kita ingat kita pun akan mati juga. Hebatnya Fir'aun, yang begitu bengis, yang begitu zalim, yang begitu luar biasa, mati juga. Nah kita manusia biasa, apalah kita hidup manusia umat Nabi Muhammad, paling banter 63, karena umat Nabi Muhammad kalau lebih dari 63 berarti dapat bonus, Ustaz. Dapat bonus. Karena kita udah kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, tinggal tunggu waktunya doang. Bekal amal soleh itulah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Enggak ada manfaat harta yang banyaknya. Manfaat kita membawa di kuburan, kita bawa, nggak ada. Suami yang ganteng pulang bu, kalau ibu meninggal. Istri yang cantik pulang juga kalau suaminya meninggal. Anak juga pulang semua. Nggak ada manfaat, Ustaz. Nggak ada manfaat. Malun wala banun, harta dan anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali dengan bekal ketakwaan yang banyak. Inilah yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang damai, hati yang sejuk. Kenapa? Kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena bekal amal solehnya banyak. Sekarang kita dikasih amal soleh, dikasih pengen masuk surga. Insya Allah atas izin Allah kita bisa masuk surga dengan amal soleh dan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang akan dihormati, dengan hadirnya kita di sini banyak hal yang bisa kita ambil. Ya, kita bisa bersilaturahim di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat, fadilah dari kita hadir di sini.
Yang pertama adalah dengan mengingat kematian, kita semakin takut kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena kita lihat orang kalau udah meninggal, semuanya udah dikubur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita akan semakin terpantau oleh Allah. Untuk berbuat maksiat pun kita takut. Karena kematian itu membawa kita menjadi sadar. Semakin banyak kita melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, dengan mengingat kematian, taubat kita makin diperbanyak juga. Jadi kita banyak taubat. Ibu-ibu kalau taubat kayak gimana Pak Ustadz taubatnya? Kita sholat sunat taubat 2 rakaat, kemudian kita baca Sayyidul Istighfar, kemudian kita baca zikir, kita baca, semua kita baca itu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan mengingat kematian, kita semakin mendekatkan diri kita untuk bisa lebih sabar lagi, lebih tabah lagi. Ibu Wati Rahmawati baru ditinggal oleh suaminya. Beliau tambah lebih sabar lagi, lebih tabah lagi beserta anak-anaknya. Karena kenapa? Karena dengan mengingat kematian, sabar kita, tabahan kita, kegigihan kita, semangat kita lebih semangat lagi. Sebab kenapa? Hidup di dunia itu sebentar. Ya, dunia sah. Dunia itu sebentar, tak lama. Manusia meninggal 63 umur Rasulullah, kalau 70 Ustaz berarti 7 tahun dapat bonus. Jadi jangan kita panjang umur, ibadahnya kurang, nanti merugi nanti di akhirat. Kata Nabi, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Baik panjang umur tapi baik amalnya. Buat apa kalau kita panjang umur tapi jahat amalnya? Na'udzubillah. Pesan saya kepada Ibu Wati beserta kedua anak, kita harus lebih banyak sabar, lebih banyak ikhlas, lebih banyak tabah. Kenapa? Memang ini adalah bagian takdir yang kita terima. Tidak ada manusia yang lolos dari takdir. Gak ada. Kita telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ya, karena Allah yang lebih berhak dibanding kita. Bukan orang lain, bukan diri kita, tetapi Allah yang lebih berhak dari itu. Tapi kalau Allah telah menentukan ini adalah sebuah kebaikan, kita ambil hikmahnya. Jangan kita meratapi kesedihan, jangan kita bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan adanya kematian ini, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan jauh kepada Allah. Ta'arraf ilallah fil raqa ya'rifna bisyiddah. Kenali Allah saat senang, saat susah. Jangan senang doang, atau saat susah doang kita baru kenal sama Allah. Senang susah kita kudu kenal yang namanya Allah. Ibadah terus semakin meningkat karena ini adalah bagian dari takdir dari Allah. Karena kita orang yang beriman. Rukun iman itu kita tahu ada 6. Di antaranya itu kita percaya pada takdirnya Allah. Kita kudu lebih sabar lagi, kita lebih sabar lagi, kita kirimkan doa terus. Pahala kebaikan buat almarhum itulah yang dinanti oleh almarhum, bukan yang lain. Tapi pahala dari pasangannya, dari anak keturunannya, itulah yang dinanti oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ambillah hikmah yang terbaik bahwa ini adalah suratan takdir dari Allah. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin giat untuk beribadah, semakin semangat untuk hidup. Ya, nah inilah bagian dari hikmah-hikmah kalau kita untuk menerima takdir dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
lebih sabar lagi, lebih kuat lagi. Inilah yang paling disayang sama Allah, karena orang yang sabar seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai ahlinya orang yang sabar. Makanya mudah-mudahan insya Allah hikmah yang baik banget kita bisa ambil, dan kita yang hadir di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan sekali lagi Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum Eri Wasal ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dirahmati kuburnya, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan yang ditinggalkan istrinya Ibu Wati Rahmawati beserta kedua anaknya diberikan kesabaran, ketabahan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang hibur di sini, ada teman yang baik. Teman yang baik itu seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sangat benar-benar saat susah bersama, saat senang bersama. Semuanya itulah contoh sebagai bagian seperti kita hidup di dunia. Mudah-mudahan insya Allah yang terbaik buat Ibu Wati Rahmawati untuk dikuatkan kesabarannya, hatinya ditetapkan, imannya dikuatkan, dan kita semua yang hadir di sini dapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diampuni segala dosa-dosa kita insyaallah ta'ala. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ayo Bu. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli dhanbin azim. Min kulli dhanbil azim. Wa atubu ilayhi. Wa atubu ilayhi. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Amin. Allahumma amin. Afdal qul tu'ana wa nabiyina min qabli. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man akhir kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir umurnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu dan Bapak, seringlah kita mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat Rasul. Mudah-mudahan di akhir umur kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita meyakini almarhum Bapak Wasal, Bapak Eri Wasal ini husnul khatimah, karena beliau orang yang baik. Beliau adalah figur bapak yang baik buat kedua anaknya, figur suami yang baik buat Ibu Wati. Kenapa? Karena orang kita menuju namanya rumah kepengen yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah kita ciptakan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Maka terciptalah baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa?
di dalamnya diisi orang manusia-manusia hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kalau kita kepengen rumahku surgaku. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Ibu Wati beserta kedua anaknya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.